daripada dosa. Seperti itu kata para ulama. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Dan ini perwakilan dari kaum ibu, ada WhatsApp yang dikirimkan ke nomor saya, yaitu kurang lebih pertanyaannya: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf apabila pertanyaan saya sedikit sensitif, yaitu bahwasanya di dekat rumah saya ada sebuah musola yang kemudian berubah status menjadi masjid. Sedangkan jarak dari musola yang sudah berubah menjadi masjid itu di sekitarnya ada masjid yang lain, bahkan dekat Masjid Jami jaraknya sekitar 200 meter. Kemudian masjid yang baru tersebut ingin mengadakan sholat Jumat. Bagaimana hukumnya? Dan kemudian selanjutnya seandainya kemudian dilaksanakan sholat Jumat di masjid baru tersebut, lalu sebaiknya suami saya sholat Jumat di mana? Apakah di masjid yang baru tersebut atau di Masjid Jami? Kami mohon penjelasan dan pencerahan dari Habib. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah sholat Jumat. Syurutu sihatil Jumu'ah. Ini maksudnya kepada syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Dikatakan dalam kitab Safinatun Najah, wa min syurutil Jum'ah an tuqama fi hittatil balad. Daripada syarat sahnya sholat Jumat diantaranya dilaksanakan di tengah pemukiman, fi wastil umron, di tengah pemukiman. Jadi misalkan ada kampung ini, kampung Tipar misalkan, ya, di kampung Tipar ini terdapat pemukiman warga. Nah, sholat Jumat yang dilakukan harus di tengah-tengah pemukiman, jadi nggak boleh di tempat lain, di luar pemukiman. Misalkan kalau orang zaman dulu ada kampung, setelah kampung misalkan ada apa? Ada tanah kosong, hutan atau sebagainya, itu nggak boleh ditaruh di sana. Jadi harus di tengah pemukiman, tengah pemukiman warga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa alla tuqama fi waladin wahidin jum'atani. Tidak boleh dilaksanakan di satu tempat seperti kampung atau kota atau pemukiman jum'atani, 2 Jumat. Nggak boleh. Jadi harus satu tempat, satu kampung itu 1 Jumat. Nggak boleh ada 2. Nggak boleh ada 2. Karena al-maksud minal jumu'ah hadza min iqamatil jumu'ah wa huwa ijtima'un nas. Tujuan utama daripada pelaksanaan sholat Jumat adalah berkumpulnya orang-orang muslimin dalam satu tempat. Jadi sholat Jumat ini nggak mesti di masjid, ya, nggak mesti di masjid. Yang penting di tempat yang mana di sana bisa berkumpul orang-orang yang ada di wilayah itu, dan tempatnya itu di tengah-tengah pemukiman. Walaupun bukan di masjid, misalkan di tanah lapang boleh dilaksanakan Jumat, tapi nggak boleh ada 2 Jumat dalam satu tempat, begitu ya. Kecuali ya, ini masalah masuk kepada namanya hukmu ta'addudil jumu'ah, hukum menambah aktivitas Jumat di satu wilayah. Apakah boleh atau tidak? Hukumnya dikatakan oleh para ulama yajuzu lil hajah, boleh kalau ada hajat, kalau ada keperluan. Jadi misalkan di sini kata ulama ada 3 syarat yang menjadi pembolehan ditambahkan Jumat dalam satu wilayah. Yang pertama lil masyaqqah, kalau ada kesulitan. Kalau ada kesulitan seperti bu'du atrafil balad, jauhnya ya ujung daripada ujung negeri. Misalkan begini, di satu wilayah
besar, misalkan di daerah apa namanya Depok gitu ya, wilayah Depok. Ini kan luas, loh, luas. Kalau misalkan cuma ada satu tempat melaksanakan sholat Jumat, ini akan terjadi namanya masyakoh. Masyakoh ini kesulitan, artinya orang yang dari sebelah sini jauh untuk ke sebelah sana, ya, jaraknya jauh. Sampai-sampai orang ini kesulitan di dalam menjangkaunya. Ini boleh ditambahin lagi. Ya, boleh diadain lagi Jumat di tempat lain yang lebih dekat sama orang-orang yang di sana. Misalkan di sini di sebelah utara dan sebelah selatan. Dari ujung sebelah selatan ke sebelah utara ini jauh. Jaraknya jauh. Sedangkan Jumat ini ada di sebelah utara misalkan. Nah, yang dari sebelah selatan mau ke sebelah utara ini harus menempuh perjalanan yang jauh dan menyulitkan, sekalipun zaman sekarang ini ada kendaraan, misalkan mobil ada, motor ada, nggak jalan kaki tapi jauh. Nah, ini boleh dilakukan, ya, boleh dibikin Jumat lagi di tempat lain yang sekira-kira tidak menyulitkan jamaah untuk mengakses daripada tempat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ya dikatakan di sini masjid atau tempat sholat Jumat yang digunakan sudah tidak memadai dalam menampung jamaah, misalkan sudah membludak jamaahnya, misalkan masjid Al-Istiqomah misalkan ini sudah nggak menampung jamaah, ya, penuh sampai ke jalan-jalan. Sekira-kira kalau panasan, hujan kehujanan, ini kan namanya masyakoh. Ya, sudah penuh, sudah melebihi kapasitas, ya, yang memadai daripada tempat pelaksanaan Jumat. Nah, ketika itu boleh bikin tempat yang lain. Sekedar hajatnya, ya, sekedar keperluannya. Kalau sudah ada satu sudah memenuhi keperluan, udah nggak boleh bikin lagi yang ketiga. Jadi bukan wah boleh bikin lagi, boleh bikin 2, 3, enggak. Ya, satu tempat misalkan sudah nggak memadai, kapasitasnya sudah membludak, jamaahnya sudah terlalu penuh, kemudian bikin tempat yang kedua. Nah, karena ada tempat yang kedua ini, ya, menjadi menampung jamaah, nggak boleh lagi bikin yang ketiga, kecuali ini udah penuh juga. Yang kedua udah penuh juga, nggak menampung juga, bikin lagi yang ketiga baru boleh. Gitu, ya, itu namanya apa? Darurat, lid darurat. Karena darurat. Kalau yang tadi karena masyakoh tadi, karena kesulitan. Yang kedua karena darurat. Yang ketiga karena fitnah, kata ulama. Fitnah di sini kalau ada konflik antara warga, misalkan ada tawuran orang sini sama orang sana gitu, orang sini sama kampung seberang, misalkan ada tawuran warga. Nah, mereka ini kalau sembahyang Jumat satu tempat gitu. Mestinya cuma satu, yang dari sana sembahyang Jumat di sini, yang dari sini sembahyang Jumat di sini juga, misalkan gitu. Nah, ini kalau terjadi seperti ini boleh ngadain tempat lain. Ya, seperti misalkan kampung A sama kampung B. Mesti cuma satu tengah-tengah nih. Ya, mesti cuma satu tengah-tengah. Ini ada 2 kampung yang sembahyang Jumatnya di satu masjid. Kemudian ini kampung ini terlibat fitnah. Terjadi konflik tawuran misalkan begitu. Nanti kalau misalkan mereka sembahyang Jumat dalam satu tempat, akhirnya nanti bisa nggak jadi sembahyang Jumat. Jadinya berantem nanti. Ya, ketika itu boleh bikin lagi, ya, di tempat yang satu supaya menghindari konflik seperti itu. Jadi itu 3 alasan diperbolehkan untuk menambah, ya, sholat Jumat dalam satu wilayah. Yang pertama karena masyakoh tadi, karena kesulitan mengakses karena jauh. Yang kedua karena darurat, ya, masjidnya sudah tidak menampung jamaah, sudah, ya, membludak jamaahnya, sudah melebihi kapasitas.
baru boleh bikin lagi. Yang ketiga, kalau ada konflik antara masyarakat. Nah itu. Selain daripada 3 alasan ini, tidak dibolehkan untuk menambah Jumat dalam satu kampung. Karena nanti ya kalau seperti itu ada 2 Jumat dalam satu kampung, yang sah cuma 1, yang satu lagi nggak sah, yang satu lagi tidak sah Jumatnya, karena nggak boleh 2 kali Jumat dalam satu kampung, cuma 1 Jumat aja. Berarti yang sah cuma 1, yang satu lagi nggak sah. Yang sah yang mana? Yang duluan takbiratul ihram itu yang sah. Yang duluan takbiratul ihram itu yang sah, yang Jumatnya dianggap. Yang belakangan takbiratul ihramnya itu nggak sah. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau dalam keadaan seperti itu, siapa yang bisa pastiin yang mana duluan gitu? Ya, kan nggak bisa. Nah, maka dari itu, ya harus apa? Harus ihtiyat, harus ihtiyat. Ihtiyat di sini, kalau ada seperti itu kondisinya di satu tempat ada 2 kali sembahyang Jumat yang tidak memenuhi syarat, maka harus sembahyang zuhur setelah sembahyang Jumat. Kalau enggak ntar nggak terhitung sholat fardunya, gitu ya. Jadi masjid yang sini mesti sembahyang zuhur lagi, masjid yang sini juga mesti sembahyang zuhur lagi, sembahyang Jumat mesti sembahyang zuhur. Ya, di cover dengan sembahyang zuhur. Kalau enggak sah nanti. Jadi begitu. Jadi repot. Repot. Kalau bisa udah jangan. Kalau udah satu tempat dan masih menampung, ya jamaah masih memadai kapasitasnya, jangan bikin masjid lagi, nanti akhirnya repot. Nah, akhirnya repot. Dan wajib bagi ulama dan tokoh masyarakat untuk beramar ma'ruf nahi munkar kalau masalah ini. Artinya harus apa? Harus menolak, memberikan nasihat agar tidak diadakan 2 Jumat dalam satu wilayah. Karena mafsadahnya, kerusakannya ini sangat besar sekali. Karena sholat Jumat ini dikatakan man taraka salasa Jum'ah mutahawinan faqad rafadal Islam wara dhahri. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut, sungguh dia telah melemparkan Islam, ya, agamanya ke belakang punggungnya. Artinya dia sudah dicap munafik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau orang misalkan sembahyang Jumatnya nggak sah, dia merasa sembahyang Jumatnya sah, taunya nggak sah. Kenapa? Karena terjadi tadi ya penambahan Jumat yang tidak memenuhi syarat, maka dia tidak tergolong sholat Jumat 3 kali, berbahaya. Bisa jadi munafik semua nanti. Ya. Bisa jadi munafik semua nanti. Na'udzubillah. Jadi ya harus diperhatikan, masalah ini harus diperhatikan sampai ada kitab khusus. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani mengarang kitab Hukmu Ta'addudil Jumu'ah. Hukum ya menambahkan Jumat dalam satu wilayah. Karena ini mungkin zaman sekarang banyak nih. Ya, zaman sekarang banyak, di tempat saya soalnya banyak. Ya, di daerah Otista, di daerah ya Condet dan sebagainya, ada masjid-masjid baru. Tadinya musola dan tidak memadai dalam kapasitas masjid. Kemudian karena kemarin ya COVID-19, orang nggak boleh sembahyang Jumat, akhirnya musola bikin Jumat. Setelah selesai COVID, keenakan, gitu, ya. Keterusan. Nah ini harus ditanggulangi ini ya, harus ditanggulangi. Kalau nggak tanggung jawab ulama yang ada di sana, baik yang ridho, apalagi yang meresmikan, ini tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menanggung sholat Jumat orang-orang yang nggak sah sholat Jumatnya, gara-gara terjadi seperti ini, begitu. Ya, kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.